Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman salah panggil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi Ridwan Kamil. Momen ini terjadi saat Menteri Pertanian Amran membuka acara panen raya di Karawang, Jawa Barat. Ada Pak Ridwan Kamil. Astagfirullah. Ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman salah panggil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi Ridwan Kamil. Momen ini terjadi saat Menteri Pertanian Amran membuka acara panen raya dan mengumumkan swasembada pangan di Cilebar, Karawang, Jawa Barat. Usai salah sebut nama, Amran sendiri sempat terkejut dan buru-buru membetulkan sapaan kepada Deddy Mulyadi. Para gubernur, ada Pak Ridwan Kamil. Astagfirullah. Ini. Kang Deddy Mulyadi. Jadi beliau saya selalu jadi ini harus potong kambing ya. Kalau salah nama. Maaf Pak Gubernur, sahabatku sering telepon-teleponan. Pak Mentan, ada irigasi, saya sangat dekat beliau. Nanti bantuan ada. Salah sebut nama Gubernur Jawa Barat dibalas riuh oleh hadirin yang hadir dan tawa dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Amran pun meminta maaf atas kehilafannya dan melanjutkan sambutannya yang memuji para menteri hingga kepala lembaga yang telah membantu mewujudkan target swasembada pangan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam momen panen raya di Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo sempat mencicipi sejumlah makanan hasil panen. Di antaranya mencicipi susu dari peternak sapi lokal dan melon hasil panen petani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencicipi segelas susu dari hasil olahan peternak. Sambil menikmati susu, Prabowo juga berbincang dengan sejumlah peternak. Momen itu berlangsung saat acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain mencicipi susu sapi lokal, Prabowo juga mencicipi hasil panen Betawi yakni buah melon. Prabowo tampak menikmati potongan buah melon di gerai petani buah-buahan. Prabowo juga sempat melihat-lihat gerai pangan yang berupa produk beras, benih padi, garam hingga gula yang dijajakan oleh para petani. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo mengumumkan keberhasilan Indonesia dalam upaya swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu siang. Dalam kesempatan ini, Presiden meresmikan keberhasilan Indonesia dalam upaya swasembada pangan. Produksi beras nasional melonjak tajam sepanjang 2025 hingga menembus 34,71 juta ton. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Indonesia dan menjadi fondasi utama menguatnya ketersediaan pangan. Presiden juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kondisi cadangan beras di gudang-gudang pemerintah. Tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, yakni 3 juta ton. Bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan. Terima kasih. Saudara-saudara, saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada. Swasembada pangan dicapai berkat kerja keras dan kolaborasi lintas sektor.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian swasembada pangan dalam 1 tahun masa pemerintahannya dari target sebelumnya selama 4 tahun. Dari Karawang, Jawa Barat, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Pasca tudingan kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu, Presiden ke-7 Joko Widodo, Partai Demokrat resmi melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Pasca beredarnya tudingan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Partai Demokrat resmi melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. 4 akun media sosial tersebut diantaranya ada 3 YouTube yang dilaporkan. Pertama, @agrifanani. Kedua, @bangboyytn. Ketiga, @kajian-online. Sementara ada 1 akun TikTok yang dilaporkan, yakni @sudirowibudiusmp. Partai Demokrat meminta polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 4 akun media sosial itu. Partai Demokrat laporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga unggah kabar bohong tentang SBY yang terlibat dalam isu ijazah palsu Joko Widodo. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Sewakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Heliana diperiksa oleh Bareskrim Polri dalam kasus dugaan ijazah palsu miliknya. Heliana diperiksa dengan berstatus sebagai tersangka. Heliana tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 9.30 pagi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Heliana diperiksa oleh penyidik Bareskrim sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu miliknya. Sebelum diperiksa, Heliana mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan KPU saat pencalonan dirinya sebagai anggota DPRD dan Bupati. Nilai akademiknya. Heliana juga mengungkit penerapan KUHP baru dan mengklaim tidak ada yang dirugikan dalam kasus ijazah palsu miliknya. S1-nya, karena kampus 2024 sudah tutup. Pertama, saya melaksanakan semua proses hukum yang seharusnya, dan saya menghormati itu. Lalu terkait dugaan ijazah palsu ini, perlu saya sampaikan bahwa di sini tidak ada niat jahat. Jadi tidak ada niat jahat, dan kita juga tidak mengetahui tentang hal itu. Karena waktu pencalonan DPRD, baik pencalonan Bupati 2018, itu sudah diverifikasi oleh KPU dan ada berita acaranya kita. Sementara itu, sidang gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap.
Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.